Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi dengan saya di channel Ira Juliani. Kali ini saya akan memberikan materi tentang perkembangan masyarakat pada masa Islam di Indonesia. Tapi sebelumnya, silahkan kalian untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya juga ya. Dan agar video ini lebih bermanfaat lagi, kalian share ya ke teman-teman kalian di media sosial. Baiklah, kalau begitu kita mulai materinya ya. Materi pertama adalah inti ajaran agama Islam. Setiap manusia yang dilahirkan di dunia ini dalam keadaan suci. Ketika manusia berusaha mencari sebuah agama, tentunya ada yang menyiarkan atau menyampaikan kepadanya. Karena agama bukan hasil pemikiran manusia, melainkan dari kekuasaan yang maha agung, yaitu Allah SWT. Melalui para penyiarnya, Islam bermakna selamat, damai, dan pasrah kepada Yang Maha Kuasa. Ajaran Islam diturunkan sebagai pedoman bagi umat manusia untuk menuntun jalan mencapai kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Agama Islam merupakan agama monoteis seperti agama Yahudi dan Nasrani. Pertumbuhan agama Islam di Saudi Arabia, di mana keadaannya pada saat itu dalam suasana kegelapan, kekacauan, ketidakteraturan, dan ketidakpastian yang lazim disebut zaman jahiliyah. Tidak ada kepastian hukum yang dapat dipakai sebagai pedoman, sehingga masyarakat kehilangan arah hidup dalam ketakutan karena di mana-mana hanya akan ditemui kekerasan dan kekejaman. Di tengah-tengah kegelapan, Islam muncul. Agama Islam diturunkan di dunia ini melalui Nabi Muhammad SAW di Mekah atau Tanah Arab pada tahun 611 Masehi. Dan sebagai pedoman pokok ajaran agama Islam adalah Al-Quran dan hadis. Pokok-pokok ajaran Islam yaitu rukun iman yang jumlahnya ada 6, rukun Islam jumlahnya ada 5, dan juga ihsan. Pada saat Nabi Muhammad menyebarkan agama Islam, beliau banyak ditentang oleh masyarakat Mekah, yaitu orang-orang Quraisy. Meski mengalami banyak rintangan dan hambatan serta penderitaan lahir batin, Nabi Muhammad SAW menyebarkan agama Islam mulai usia 40 tahun. Ketika ditentang oleh orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Dan kemudian ketika beliau hijrah ke Madinah, beliau diterima masyarakat dan mulai berkembang. Nabi Muhammad wafat dalam usia 63 tahun. Saat beliau wafat, pengaruh Islam sudah meliputi hampir seluruh suku bangsa di wilayah Arab. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, tepatnya tanggal 8 Juni tahun 632 Masehi, perjuangan menyebarkan ajaran Islam dilanjutkan oleh 4 orang khalifah, yaitu Abu Bakar Asy-Syiddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Keempat khalifah ini terkenal dengan sebutan Khulafaur Rasyidin, artinya khalifah yang terpercaya. Di bawah pimpinan Abu Bakar, pengaruh Islam menyebar ke seluruh Jazirah Arab dan mulai masuk ke Palestina. Di bawah pimpinan Umar bin Khattab, agama Islam menyebar ke Syria, Mesopotamia, Mesir, dan Persia. Di bawah pimpinan Utsman bin Affan, pengaruh Islam menyebar ke seluruh Persia, Siprus, Rhodes, Transoxiania, dan Tabaristan. Di bawah kepemimpinan keempat khalifah tersebut, masyarakat muslim kemudian memperluas pengaruhnya ke seluruh dunia. Oke, selanjutnya bagaimana masuknya Islam ke Indonesia itu sendiri. Nah, di sini pada materi kedua akan kita pelajari ya.
Awal mula penyebaran Islam di Indonesia masih diperdebatkan waktu kepastiannya hingga saat ini. Ada beberapa pendapat tentang kapan masuknya agama Islam ke Indonesia. Pendapat yang pertama adalah abad ke-7, pendapat yang kedua abad ke-11, dan pendapat yang ketiga adalah abad ke-13. Pendapat yang pertama, agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-7, yaitu di mana pada masa kekuasaan Kerajaan Sriwijaya. Hal ini didasarkan pada berita dari dinasti Tang atau Cina dan juga dari buku Hasin Tangshu. Pada masa itu telah terdapat pedagang-pedagang Arab melakukan aktivitas perdagangan di Kerajaan Sriwijaya dan bertempat tinggal di pusat Kerajaan Sriwijaya. Pendapat yang kedua menyatakan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-11, di mana di sini buktinya di lereng Gresik ditemukan sebuah makam seorang wanita Islam bernama Fatimah binti Maimun atau Putri Dewi Suara yang berangkat tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi. Dan pendapat yang ketiga yaitu agama Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13, yaitu di mana di sini mengisahkan perjalanan Marco Polo ke Sumatera bagian utara. Dan Marco Polo sempat singgah ke kerajaan Islam yaitu Samudra Pasai. Kemudian juga ada berita dari Ibnu Battuta. Beliau adalah seorang musafir atau pengelana muslim yang pada sekitar abad ke-13 Masehi mengunjungi Nusantara. Dan yang ketiga adalah penemuan makam Malik al-Saleh, di mana makam itu berangka tahun Ramadan, yaitu tahun 676 Hijriah atau setahun 1297 Masehi. Beliau adalah seorang pengajar tasawuf yang kemudian menjadi raja di kerajaan Samudra Pasai. Di sisi lain, masuknya agama Islam atau proses islamisasi di Indonesia melalui beberapa cara atau saluran, yaitu diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah melalui saluran perdagangan. Sejak abad ke-7, para pedagang muslim dari Gujarat atau India, kemudian Arab dan juga Persia telah ikut ambil bagian dalam kegiatan perdagangan di Indonesia. Ini berarti telah terjadi hubungan masyarakat Indonesia dengan para pedagang Islam. Proses islamisasi yang kedua adalah melalui saluran perkawinan. Dipandang dari segi ekonomi, para pedagang Islam mempunyai status ekonomi yang lebih baik, sehingga penduduk pribumi, putri bangsawan menjadi tertarik kepada para pedagang Islam. Hal ini akan melahirkan keluarga Muslim berkembang menjadi masyarakat Muslim, perkampungan Muslim, dan seterusnya. Proses islamisasi yang ketiga adalah melalui saluran pendidikan. Para ulama, guru-guru agama, dan juga para kiai mendirikan pondok pesantren yang mendidik para santri tentang agama Islam. Kemudian, jika telah selesai, mereka pulang ke kampung halamannya untuk berdakwah menyebarkan agama Islam kepada masyarakat sekelilingnya. Proses islamisasi yang keempat adalah melalui saluran kesenian. Penyebaran agama Islam melalui kesenian dapat dilakukan dengan pertunjukan seni gamelan seperti yang terjadi di Solo, Yogyakarta, dan juga Cirebon. Seni gamelan dapat mengundang masyarakat untuk berkumpul dan selanjutnya dilaksanakan dakwah-dakwah keagamaan. Selanjutnya, proses islamisasi yang kelima
adalah melalui saluran tasawuf. Tasawuf adalah ajaran ketuhanan yang telah dicampur dengan mistik-mistik magis. Para ahli tasawuf biasanya memiliki keahlian yang dapat membantu kehidupan masyarakat, di antaranya ahli di dalam penyembuhan penyakit. Dan proses islamisasi yang keenam atau yang terakhir adalah melalui saluran politik. Pengaruh kekuasaan raja yang sangat besar perannya dalam proses islamisasi. Misalnya, jika raja memeluk Islam, maka akan mempermudah rakyatnya untuk masuk Islam. Hal ini sebagai hasil dari kebiasaan rakyat yang cenderung mengikuti keteladanan para penguasa atau rajanya. Agama Islam berkembang di Indonesia karena adanya peran para ulama yang dengan gigih menyebarkan ajaran Islam. Ulama yang datang ke Indonesia tersebar mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, dan juga Maluku. Serta cara penyebaran Islam yang dilakukan oleh Wali Songo sangat menarik. Mereka mampu menggunakan metode-metode yang memudahkan ajaran Islam diterima oleh berbagai golongan masyarakat. Misalnya dengan menggunakan sarana-sarana yang telah dikenal dalam masyarakat, antara lain melalui pendekatan kebudayaan, yaitu seperti pertunjukan wayang. Ada beberapa faktor yang memengaruhi dan juga mendukung perkembangan persebaran agama Islam di Indonesia, yaitu diantaranya adalah yang pertama, syarat masuk agama Islam tidak begitu sulit, hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua, ritual agama atau upacara-upacara dalam agama Islam itu lebih sederhana. Yang ketiga, dalam agama Islam tidak mengenal adanya kasta, karena semua manusia sederajat atau sama di mata Tuhan. Yang keempat, konsep ketuhanan sangat menarik, yaitu diantaranya di mana di sini Islam mengajarkan adanya kesejahteraan sosial, yaitu dengan adanya kewajiban zakat bagi yang memiliki harta, baik itu zakat fitrah, zakat mal, dan sebagainya. Selanjutnya yang kelima adalah penyebaran agama Islam dilakukan dengan damai. Artinya apa di sini, yaitu agama Islam tidak menentang adat atau tradisi yang sudah ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang keenam adalah adanya semangat dakwah muslim, terutama peran para ulama, kiai, dan para dai dalam mensiarkan Islam di Indonesia. Nah, jadi di sini masuknya pengaruh agama dan juga kebudayaan Islam telah membawa perubahan struktur sosial, ekonomi, budaya, dan juga politik masyarakat Indonesia. Hampir seluruh wilayah Indonesia telah tersentuh oleh unsur-unsur pengaruh Islam. Pada abad ke-18, hampir seluruh wilayah di Indonesia sudah terpengaruh Islam. Daerah paling barat adalah Aceh, sedangkan daerah paling timur adalah Ternate dan Tidore. Daerah yang belum terjangkau pengaruh Islam sekitar abad ke-18 adalah Papua dan pulau-pulau di sekitarnya. Namun pada abad ke-20, wilayah Papua ternyata telah dipengaruhi Islam, meskipun baru sedikit penduduk yang menganut agama Islam tersebut.